semuanya, selamat datang kembali. Vlog kali ini gue akan ngebahas tentang bagaimana sih caranya merawat organ intim wanita dengan baik. Ngebahas tentang bagaimana cara merawat misfi. Oke, sekarang kita mulai ya. Ini banyak banget yang nanya, mulai dari ibu rumah tangga, ibu-ibu wanita karir, sampai para remaja, bahkan bapak-bapak juga pada nanya, kenapa ya dok, istri saya misfinya baunya nggak enak. Misfinya istri saya itu apa ya, kayak ada putih-putihnya, kayak keputihan gitu tuh, kenapa ya dok? Atau ibu-ibu juga bilang, dok saya kok suka ngerasa gatel ya di organ intim saya, apa yang salah? Terus ada juga yang nanya, dok kira-kira baik nggak sih dok nyuci vagina dengan larutan pembersih vagina? Oke, sekarang kita akan bahas semuanya. Yang pertama yang harus sangat-sangat diperhatikan adalah hygiene alias kebersihan. Jadi intinya gak boleh jorok. Harus rajin ganti celana dalam. Nah ini jorok ya, jorok banget. Ada loh yang perempuan-perempuan yang model kayak gitu. Gak apa-apa lah ya, sehari satu celana dalam. Jadi dari pagi sampai malam celana dalamnya sama. Minimal celana dalam itu sehari itu ganti 2 kali minimal. Kemudian cuci tangan sebelum megang organ intim dan setelah megang organ intim. Tujuannya kenapa? Kita nggak tahu ya, mungkin ibu-ibu habis belanja pegang duit, aduh itu duit udah bakteri kemana-mana, bayangin habis dari pasar gitu ya, ada tukang ikan gitu ya, megang duit tuh, bayangin tukang ikannya habis megang apa aja ya, terus ibu-ibu pulang ke rumah gitu ya, buang air cebok, megangin itunya misfinya, tahu-taunya nanti tahu-taunya besoknya gatel-gatel, besoknya tiba-tiba keputihan. Nah ini dia, cuci tangan dari hal-hal yang sepele dulu deh, dimulai dari hal-hal yang sepele dulu. Ngomong-ngomong soal celana dalam, nah ini yang nomor 2, sering banget ya ibu-ibu tuh biasanya ngikutin mode ya, pengen pakai celana dalam yang string-string itu, yang ketat-ketat gitu ya. Nah ini salah satu kebiasaan yang buruk. Biasakan cari celana dalam yang berbahan katun dan tidak ketat. Emang tempe bu ya harus dibungkus rapet. Bayangin tempe itu dibungkus rapet, jadinya apa? Jamuran. Nah bayangin kalau itu adalah misfi ibu bungkus rapet ya, sampai keringetan, sampai lembab di dalam, ujung-ujungnya sama bu, bakal jamuran juga. Nah ini dia yang ketiga, biasanya nih banyak banget ditanyain, dok saya lihat iklan di TV produk A, produk B, tujuannya untuk cuci-cuci vagina supaya bersih, supaya wangi, supaya suami nempel lagi. Nah itu bagus nggak sih dok? Ibu-ibu yang harus ibu-ibu ketahui, mbak-mbak remaja semua yang harus kalian ketahui adalah vagina kalian itu super ajaib. Dia bisa ngebersihin dirinya sendiri. Selain itu, vagina kalian ini punya bakteri baik yang ngelawan ini bakteri-bakteri jahat yang mau masuk. Jadi kalau ibarat kata tentara atau polisi itu ya, kalau ada penjahat itu dipentungin tuh, nggak boleh masuk. Nah, sama halnya kalau ibu pakai pencuci vagina tanpa indikasi atau tanpa resep dokter ya. Jadinya gimana itu dok kalau kita nyuci? Jadinya bakteri baiknya juga ibu bunuhin gitu loh. Jadi suatu saat ada bakteri atau ada penjahat ya, bakteri jahat mau masuk, bakteri baiknya udah nggak ada, jadi dia bisa leluasa masuk yang bikin infeksi. Jadi jangan suka kemakan iklan ya, pengen wangi, pengen apa ya, biasanya pengen resik ya istilahnya ya, pengen resik, pengen bersih, tapi malah zong ya, jadinya bakteri di mana-mana, jamuran di mana-mana, jadinya keputihan. Jadi lebih baik jangan suka cuci-cuci vagina, apalagi kalau tidak ada indikasi dari dokter. Lalu lanjut lagi, ngomong-ngomong soal cuci-cuci, soal kebersihan. Nah ini suka salah juga masalah cebok ya, terutama ibu-ibu kalau pakai WC duduk, biasanya pakai semprot-semprot itu, toilet wash itu ya, disemprot-semprot, dan itu biasanya suka salah. Kalau habis pup, biasanya ibu-ibu tuh ngebersihinnya dari belakang ke depan, itu salah total. Nanti yang ada apa? Bakteri dari kotoran masuk ke vagina gitu ya. Jadi kalau cebok itu dari yang mana yang benar? Dari depan ke belakang. Nah, habis cebok apa? Udah gitu aja? Enggak, jangan. Habis cebok keringkan pakai
tisu ya, sekali pakai buang. Nah, tujuannya apa? Ya biar kering, nggak lembab. Tadi kayak gue bilang di pertama, kalau udah lembab itu apa? Seneng banget jamur. Jamur itu seneng banget di situ ya. Bakteri apa tuh bisa seneng banget di tempat yang lembab. Jadi kalau selesai cebok, kontak sama air, dibersihkan. Cara ngebersihinnya juga yang benar. Jangan digosok. Yang ada kalau gosok jadi iritasi. Kalau iritasi ya itu gampang kena infeksi juga. Cukup ditepuk halus gitu ya, tepuk halus sampai kering. Selanjutnya ya, yang harus diperhatikan juga kalau ibu-ibu yang suka pakai ventilainer, yang suka pakai pembalut ya sehari-harinya karena takut becek, nah itu gue selalu sarankan untuk rajin ganti. Jangan seharian dipakai ventilanernya atau pembalut itu sama terus, diganti, harus rajin ya, terutama kalau lagi di luar aktivitas bisa 2-3 kali ganti, apalagi kalau habis buang air terus basah gitu ya, itu harus diganti sama supaya nggak lembab ya. Sama juga halnya dengan pembalut, kalau lagi menstruasi juga harus rajin ganti, jangan harus tunggu sampai full banget nih pembalut baru ganti, aduh itu kasihan banget vagina sampai ngap ya. Kemudian pemilihan pembalut yang tepat. Jangan beli pembalut yang ada parfumnya. Yang saking pengen banget vaginanya wangi ya, itu sampai cari yang pembalut ada pewanginya. Jangan pakai yang ada pewangi. Oke, yang polos-polos aja. Oke. Kemudian selanjutnya adalah tentang bulu kemaluan. Jadi banyak banget ini simpang siur, dok bagus nggak sih kalau dicukur, harus sampai botak nggak ya biar nggak kayak semak belukar hutan belantara gitu ya. Ini banyak banget ini ibu-ibu yang suka nanya-nanya yang masalah begini. Sebenarnya kalau gue pribadi ya, gue selalu menyarankan juga ke pasien-pasien terutama yang masih wanita-wanita yang masih gadis itu untuk rajin mencukur. Dalam artian maaf, jangan sampai botak ya, jangan sampai gundul hutannya ya, cukup dipangkas, rajin dipangkas. Kenapa? Kalau dia terlalu panjang dia tuh akan masuk ke sela-sela lipatan-lipatan organ genital. Nah itu yang nanti bikin apa ya, gak nyaman, bikin gatel dan kadang-kadang pengen garuk gitu ya, yang maksudnya garuk lama-lama juga bisa jadi iritasi. Jadi sebenarnya tujuan untuk mangkasnya itu satu, untuk mengurangi gesekan-gesekan dengan lipatan-lipatan organ genital itu gitu ya. Kemudian jangan, kenapa nggak boleh botak, karena tujuannya, fungsinya dari rambut kemaluan itu adalah sebagai barier. Jadi kalau misalnya ada bakteri, ada kotoran dari luar, dia masih bisa kehadang sama rambut-rambut itu. Jadi jangan sampai botak, oke? Nah, kemudian yang terakhir ya, kata dokter tadi ada tuh namanya bakteri baik di vagina kita ya. Gimana caranya supaya bakteri baik itu tetap strong, tetap kuat, tetap baik ya di dalam organ genital kita? Itu gimana dok? Caranya gampang banget, mbak-mbak, ibu-ibu, banyakin konsumsi yogurt atau minuman-minuman yang mengandung lactobacillus yang ada iklannya itu loh, saya minum 2. Nah, itu yang diminum ya. Paling enggak sehari itu harus konsumsi 2 yogurt atau 2 yang itu tuh yang mereknya tadi saya minum 2. Nah, ini bukan iklan, bukan apa, cuman itu sangat baik ya untuk menyuburkan atau untuk membantu ekosistem di vagina ibu-ibu supaya si bakteri baik, si lactobacillus ini bisa tumbuh dengan baik gitu. Oke, itu aja untuk vlog kali ini, bagaimana sih cara merawat organ intim wanita dengan baik ya. Sebelumnya jangan lupa untuk share vlog ini, semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang butuh informasi. Oke, sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Dadah.